padahal sudah makan tapi tetap saja tidak semangat menjawabnya. Barangkali tadi ngambilnya kurang banyak. Oleh sebab itu izinkan saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas waladi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan anggota Dewan Provinsi Kabupaten yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak-bapak dari pemerintah desa Isimu Utara yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat teristimewa Ustadz Yasir Hasan, ini dai terkenal dari Tibawa, beserta istri pertama beliau Ibu Asi yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat teristimewa kepada kedua mempelai yang sedang senyum-senyum di depan kita. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita berada di tempat ini tujuannya dua. Yang pertama adalah menyaksikan bahwa Maria dan Arif sudah sah sebagai suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendoakan Maria dan Arif mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ceramah nasihat saya tidak akan lama karena berdasarkan pengalaman, nasihat perkawinan tidak pernah didengar oleh kedua mempelai. Karena yang ada dalam pikirannya kapan acara ini segera selesai dan kita semua segera pulang. Apalagi akad nikah baru jam 5 sore tadi, nanawa pingin pulang kita semua itu. Oleh sebab itu, semakin lama saya memberikan nasihat perkawinan, semakin gelisah kedua mempelai yang ada depan kita. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam hadis Rasulullah, salah satu hubungan suami istri yang disunnahkan dan pahalanya paling besar adalah selesai menghadiri seperti ini. Oleh sebab itu segera kita selesaikan, Bapak Ibu segera pulang, laksanakan sunnah tersebut di rumah masing-masing. Tapi tunggu anak-anak tidur dulu. Kalau belum tidur kasih minum itu CTM supaya cepat tidur. Karena itu sangat berpahala sekali. Namun demikian, karena saya diminta untuk nasihat perkawinan, entah kalian dengar atau tidak, tetap akan saya sampaikan. Di dalam Al-Quran itu kata tenang itu ada dua. Yang pertama adalah tumak ninah. Tumak ninah itu segera kita melaksanakan langsung mendapatkan ketenangan. Misalnya walladina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan tenang dengan mengingat Allah. Yang kedua adalah sakinah. Sakinah itu artinya juga ketenangan, tapi tidak seperti tumak ninah. Karena kita perlu berusaha, perlu effort, perlu berusaha berdua, baru Allah akan mendatangkan ketenangan atau yang sering dikatakan sakinah. Jadi makanya yang dipakai di dalam pernikahan itu adalah kata sakinah. Makanya tidak ada di undangan nikah semoga menjadi keluarga yang tumak ninah, mawadah, warohmah. Tidak ada. Yang ada adalah sakinah, mawadah, dan warohmah. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu memang menggabungkan dua orang yang berbeda, laki-laki dan perempuan yang mempunyai karakter yang berbeda. Arif, saya kasih tahu, namanya wanita itu selalu pakai perasaan dan emosional. Oleh sebab itu, maka sentuhlah perasaan istrimu supaya dia senang. Sehingga itu dalam Islam, salah satu bohong yang dibolehkan itu adalah bohongnya seorang suami, murid, untuk menyenangkan hati istrimu, menyenangkan hati Maria, itu boleh bohong. Misalnya begini, mau ke pesta, Maria sudah berdandan ulang-ulang kali, putar kiri, putar kanan di depan kaca. Lalu bertanya pangana, Kak Arif, bagaimana kita pakaian?
bilang saja no Maria nganape cantik sekali, paling cantik satu di bawah, meskipun modelnya seperti nangka dibungkus itu. Itu persoalan berikutnya gitu. Itu diperbolehkan karena ini penting sekali bikin cara pakai perasaan. Nah kalau laki-laki Maria itu pakai logika dan kekuatan. Oleh sebab itu jangan dibiasakan kamu membantah di suamimu, pikiran suamimu. Jangan sering kau bantah karena itu akan menjatuhkan dia sebagai seorang laki-laki. Yang kedua, Arif, kalau wanita itu kalau ada masalah dia akan ngomong terus, apalagi wanita. Ibu-ibu, suatu ketika saya pernah dari Isimu ke Limboto, ada seorang ibu-ibu menggendong anaknya ke Limboto. Saya juga akan isi ceramah di Limboto dari Isimu, naik mikrolet itu, duduk di samping saya. Ibu mau kemana? Ini coba kalau wanita, iya Pak, ini saya mau ke Limboto, tadi saya ke puskesmas, ternyata dokternya tidak ada dan anak saya masih panas sekali. Hati Allah DPAD di rumah Allah tidak ada yang temani, kita PPI tua juga belum pulang-pulang, saya ini bingung sekali Pak. Lalu kita ini mau bagaimana? Kita ini cuma bertanya sama ibu mau kemana, bilang sama ke Limboto, selesai. Nah ini biasanya begitu. Oleh sebab itu maksud saya, kalau istrimu sudah bicara-bicara, lebih baik diam saja, tidak usah kau tanggapi. Anggap saja radio rusak. Semakin kau tanggapi, maka semakin panjang. Ini juga terjadi kepada keluarga Umar bin Khattab. Suatu ketika ada sahabat yang dimarah-marahin istrinya. Dia mendatangi rumah Amirul Mukminin untuk mengadukan perilaku istrinya.